kami mau belajar banyak yang seru, yang gokil. Kami udah nggak mau yang teori-teori barusan. Prof Martin ada bareng sama kita, Kak Seto. Say hi Luar untuk Prof biasa. Martin bareng sama Ya, kita. ya, saya juga belajar banyak dari beliau. Beliau adalah guru saya juga, Prof. Martin ya. Prof. Martin Pak Pali ya. Ali, ya. Baik. Ya, Boleh silakan Kak dimulai Seto. sekarang? Ya, Ya. tentu. Baik, sekali lagi selamat pagi Ibu dan Mbak sekalian atau sudah siang ya. Tapi saya biasanya mendongeng untuk anak-anak, sekarang mendongeng untuk mantan anak-anak yang masih lucu dan kreatif ya. Karena tadi istilahnya gokil, gokil adalah kreatif. Karena dibutuhkan orang-orang kreatif di masa sekarang ini yang penuh dengan ide-ide baru, terobosan baru, sehingga terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya akan memampangkan saja materi ini untuk sekedar panduan di layar saya saja, yaitu mendidik dengan cinta. Karena kekuatan cinta itu akan membuat anak-anak ibaratnya bunga yang sangat elok di tanah yang subur ini merekah dengan segala keelokannya. Jadi mendidik dengan cinta, menciptakan lingkungan yang ramah anak, yang membuat tadi proses tumbuh kembang anak bisa betul-betul terpenuhi. Nah, karena murid kita adalah anak, mari kita tinjau sejenak apa sih anak itu, definisinya apa secara hukum. Nah, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Jadi secara hukum itu Undang-Undang Perlindungan Anak, juga Convention on the Rights of the Child yang ditegaskan oleh PBB, mendefinisikan 18 tahun ke bawah termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan setiap anak pun memiliki hak asasi, yaitu ada 4 hak dasar anak ya. Tapi pada dirinya mereka senang belajar, senang bergerak, senang berteman, bersosialisasi, mungkin juga ide-ide penuh petualangan, tantangan, bermain gembira dan juga kreatif. Nah, anak-anak adalah kreatif. Suara saya bisa terdengar, Kak Rini? Kok ada musik masuk? Bisa, bisa Kak Seto, bisa. Oh bisa ya. Clear. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Ya, jadi anak-anak kreatif. Jadi kalau kita para guru juga harus kreatif, kita juga bisa belajar pada kreativitas anak-anak. Tapi tadi hak dasar anak adalah hak hidup, jadi harus terus hidup. Hak tumbuh kembang artinya juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan potensinya. Artinya juga bermain dengan gembira, belajar dengan gembira, suasana yang penuh dengan suasana yang ramah anak ini akan membuat proses tumbuh kembang mereka optimal. Kemudian hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, jadi juga penelantaran, pengabeyan dan sebagainya. Dan keempat adalah hak partisipasi, artinya dilibatkan dalam berbagai keputusan mengenai kegiatan anak maupun masa depannya. Jadi harus juga didengar suaranya. Ini dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, pemahaman anak cerdas yang seperti apa? Semua anak pada dasarnya cerdas. Karena pemahaman cerdas itu luas, bukan hanya cerdas matematika, bisa cerdas biologi, fisika, bisa juga cerdas menyanyi, cerdas menari, cerdas main wayang, wayang kulit, bisa cerdas apa gambar, cerdas olahraga dan sebagainya. Nah, saya pada waktu konferensi ahli psikologi internasional di Amerika Serikat itu ada seorang guru besar yang memaparkan pemahaman mengenai cerdas ini dengan semacam analogi suasana di hutan belantara. Di hutan belantara itu diberikan kurikulum baru. Semua hewan harus bisa berlari cepat, harus bisa terbang tinggi langit biru, harus bisa menaik ke atas pohon atau berenang dan sebagainya. Akan halnya sang kuda berlari cepatnya luar biasa, sehingga dapat nilai 100. Tapi pada waktu dia juga harus terbang, dia coba naik ke atas bukit, mencoba untuk terbang, toeng, jatuh. Akhirnya terluka dan akhirnya frustrasi. Jadi kalau dia dipaksa terbang, memang potensinya bukan pada terbang. Nah, berbeda dengan sang burung elang, dengan gagah perkasa terbang di langit biru sehingga juga dapat nilai 100, tapi pada waktu harus berlari cepat, dia juga mengalami kesulitan. Bagaimana halnya dengan kucing atau macan? Mungkin lompat-lompat, dalam waktu singkat bisa sampai ke tempat yang agak tinggi, naik pohon. Tapi pada waktu dia harus berenang, hampir saja tenggelam.
tentu berbeda dengan sang bebek. Sambil menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, dia berenang di tengah danau yang cukup dalam dengan gembira. Tapi manakala dia juga dipaksa harus naik ke atas pohon, juga mengalami kesulitan. Jadi marilah kita memahami pemahaman cerdas itu luas. Sehingga kita temukan tipe-tipe kecerdasan setiap siswa. Gaya belajar pun berbeda pada setiap siswa atau setiap anak. Ini diumpamakan burung bangau kalau minum dengan botol, dengan struktur yang panjang sesuai dengan struktur paruhnya, akan senang sekali. Tapi manakala minum dengan piring, dia juga bingung bagaimana minumnya. Tentu berbeda dengan sang kucing. Minum dengan piring, lahap sekali, tapi manakala minum dengan botol, dia juga bingung. Jadi marilah kita juga memahami tipe atau gaya belajar setiap anak. Ada tipe visual, mungkin dengan menatap ibu guru, bapak guru, menatap penjelasan di papan tulis, wah senang sekali. Tapi ada tipe auditif, mungkin dia mendengar saja, kelihatannya diem, coret-coret, melihat ke bawah, tapi menyimak. Tapi kadang-kadang dilempar kapur sama sang guru, hei lihat ke depan dong, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ada tipe kinestetik, nggak bisa diam, lari ke sana, lari ke sini, maka kemudian diciptakan beragam gaya belajar, misalnya ada sekolah alam, belajarnya di alam bebas, atau homeschooling misalnya, dengan gaya-gaya yang lebih leluasa. Dan itu juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sisdiknas, buat jalur pendidikan itu bisa jalur formal, bisa jalur non-formal, tapi juga bisa jalur informal. Itu bisa saling melengkapi, bahkan juga saling menggantikan. Terbukti pada saat pandemi sekarang ini, semua informal di dalam rumah, kemudian mulai dipadukan dengan non-formal, kadang ke sekolah, kadang di rumah, dan seterusnya. Nah, kita juga melihat berbagai tokoh-tokoh dunia dengan tipe kecerdasan masing-masing. Ini adalah Albert Einstein. Recording in progress. Mungkin cerdas pada fisika, matematika, unggul. Tapi ini adalah Mozart, cerdas pada musik. Pandai menyusun lagu, kemudian mencipta lagu. Ini adalah Maradona, cerdas pada bidang kinestetik, gerakan-gerakan menendang bola sehingga menjadi pemain yang unggul. Dan ini adalah Michael Jackson, cerdas pada bidang musik. Mungkin dengan gayanya menyanyi, suaranya yang lantang, dan sebagainya. Nah, Einstein, Pablo Picasso, Mozart, Maradona, Michael Jackson, semua adalah cerdas pada bidang yang saling berbeda dan dihargai oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, sehingga terus tumbuh dan berkembang optimal sebagaimana manusia-manusia unggul yang lain. Di Indonesia mungkin kita juga bisa mendapatkan contoh-contoh. Ada 5 Rudi. Seorang pertama Rudi yang pandai membuat pesawat terbang, lulus summa cum laude di Jerman Barat waktu itu. Rudi Habibie. Ini adalah Rudi Hartono, pandai main bulu tangkis juara dunia juga. Ini Rudi Hadisuwarno, pandai menata rambut. Ini adalah Rudi Salam, pandai acting, main film. Dan terakhir adalah Rudi Khairuddin, pandai mengatur resep masakan, makanan yang enak, yang lezat, dan sebagainya. Jadi marilah kita melihat setiap siswa dengan tipe kecerdasan masing-masing yang perlu juga diapresiasi. Bahwa semua anak pada dasarnya cerdas pada bidang yang saling berbeda. Dan ini juga didukung oleh Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences yang menguraikan ada 8 tipe kecerdasan. Cerdas angka, mungkin pintar matematika, logikanya bagus, cerdas kata, pandai berkata-kata, mungkin berpidato, atau menguasai kemampuan menulis, mengarang, membuat buku, atau menguasai bahasa asing, cerdas gambar, cerdas musik, cerdas gerak, kinestetik, cerdas teman, ada cerdas sosial, cerdas diri, dan cerdas alam. Cerdas angka mungkin senang di laboratorium, penelitian-penelitian ilmiah. Ini adalah cerdas kata, mungkin pandai menguasai bahasa asing, berpidato. Ini cerdas gambar, melukis atau mungkin mendesain. Ini adalah cerdas musik, main alat musik, bernyanyi, atau musik tradisional. Ini adalah cerdas kinestetik, cerdas gerak, yaitu pandai menggerakkan organ tubuhnya, misalnya bermain bola, olahraga, atau mungkin senam, menari, dan sebagainya. Dan ini cerdas sosial, peduli pada teman-teman yang bermasalah, kemudian senang bersosialisasi, bergaul,
kemampuan leadership, dan ini adalah cerdas diri, juga mampu berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan potensi-potensi atau bakat-bakatnya sendiri, dan ini adalah cerdas alam, senang pada lingkungan alam maupun lingkungan satwa. Kemudian juga mohon kita fahami, dunia anak adalah dunia bermain. Inilah dunia mereka. Dunia bermain adalah sesuatu yang menyenangkan, yang indah, yang penuh dengan keceriaan, semangat. Melalui bermain seperti ini, anak-anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan mereka. Psikomotorik, sosial, emosional, moral, bagaimana menjaga nilai-nilai moral, harus kejujuran, dan juga kreativitas. Saat ini kita juga prihatin, sudah cukup lama, 2 tahun ini, anak banyak terpaksa belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19. Kadang-kadang menatap layar berjam-jam, mata lelah, mudah ngantuk, akhirnya tertidur. Atau juga ada gangguan kesehatan mata. Beberapa anak dilaporkan sekarang mulai pakai kacamata. Kemudian juga materi pembelajaran, PPKN, calistung, dan sebagainya, diferensial integral kadang-kadang membuat pusing 7 keliling adik-adik atau murid-murid kita. Dampaknya, anak stres, orang tua juga stres, anak jenuh, sering hasil belajar menjadi kurang atau bahkan tidak optimal. Tantangan belajar daring juga sering tidak memiliki HP atau laptop dipakai bergantian dengan kakak, dengan adik, bahkan juga dengan orang tua yang terpaksa work from home sehingga juga harus menggunakan alat tersebut. Kadang-kadang susah sinyal, beberapa anak sampai ada yang naik ke atas pohon untuk mendapatkan sinyal yang kuat. Kuota habis, mata lelah, pembelajaran terasa menjadi sulit, membosankan, sering memicu konflik dalam keluarga dan berbagai kekerasan terhadap anak. Ayah udah ribut, anak kadang-kadang dibetak, dijewer. Dampaknya anaknya semula gembira, jadi gelisah cemas, gangguan tidur, gangguan makan, bosan, marah-marah, dan seolah-olah menjadi malas belajar. Anak rindu belajar di sekolah kembali, bertemu dengan para bapak dan ibu guru yang kreatif, yang menguasai mata pelajaran, yang sudah profesional menjelaskan mata pelajaran dengan jelas, dan sebagainya. Namun sering terkendala persyaratan 5 siap. Siap wilayah, apa wilayahnya sudah hijau, atau masih kuning, jingga, orange, atau merah bahkan. Siap anak. Anak siap tidak menjaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, atau malah tukar-menukar masker dengan teman-temannya. Siap keluarga, memberikan dukungan, termasuk juga bekal, karena umumnya kantin sekolah tidak dianjurkan dibuka. Siap sekolah, apakah jaga jarak duduknya, ada cuci tangan, air mengalir untuk cuci tangan dengan sabun, atau hand sanitizer, dan sebagainya. Dan siap infrastruktur, keberangkatan ke sekolah, apakah bergandeng tangan rame-rame, atau naik kendaraan yang saling berdesak-desakan, dan sebagainya. Sehingga memudahkan terjadinya penularan. Anak-anak akhirnya sering banyak tetap belajar di rumah saja. Namun mohon ada sinergi yang kokoh antara guru dan orang tua, karena ini memegang peran penting. Jadi orang tua juga diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala putra-putrinya selama di rumah. Apakah mati lampu, apakah tidak ada alat untuk komunikasi yang lengkap, dan sebagainya. Kemudian guru juga menyampaikan beberapa hal semacam standar minimal yang perlu dicapai oleh siswa, dan seterusnya. Sehingga komunikasi adalah sangat penting. Dan juga ciptakan belajar, baik di sekolah maupun di rumah, yang lebih ramah anak. Para guru senyum menghadapi para murid. Karena tadi kalau tidak salah juga ada celetukan kreatif dari para guru, bahwa guru juga harus senyum, harus ada di hati anak, dan sebagainya. Jadi di rumah pun dianjurkan orang tua juga tidak mudah emosi negatif, meledak marah, menghukum anak, membentak, dan sebagainya. Guru mohon tetap menjadi sahabat anak dan idola anak. Juga mendengar suara anak. Mungkin ingat kan, waktu TK anak-anak pasti menyanyikan lagu ini. Ibu guru kami pandai bernyanyi. Nah, mungkin juga menyanyikan lagu-lagu, artinya apa?
Bisa pada usia dini bukan 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa, tapi dengan nada indah, 1 ditambah 1 sama dengan berapa, misalnya dengan nada indah. Pandai bercerita, asik sekali. Nah, juga mendongeng, bercerita. Kalau berbicara mengenai sejarah Pangeran Diponegoro, bagaimana dulu mungkin berbagai tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan ini diciptakan geloranya yang membahana sehingga anak-anak juga menangkap materi pembelajaran sejarah ini dengan bukan hanya secara kognitif tapi juga secara afektif, juga kagum kepada para pahlawan. Kami dibimbingnya dengan setulus hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Nah, marilah kita menjadi guru-guru sahabat anak. Ciptakan suasana belajar yang lebih ramah anak, tidak membuat anak-anak stres, tegang, takut, penuh kegagalan, dan sebagainya. Kalau kita melihat atau membaca makna pendidikan, apa sih pendidikan itu? Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi potensi ini yang dimunculkan, bukan sekedar mengisi kepala anak dengan sekedar hafalan-hafalan belaka, tapi sesuatu yang bermakna termasuk memunculkan potensinya. Jadi ibaratnya bukan semacam mengisi air ke dalam gelas, tapi menumbuhkan dari dalam. Nah, inilah makna pendidikan yang sebenarnya. Lalu standar isi pendidikan kita, apa sih? Ada 5. Pertama justru etika. Nilai-nilai etika, nilai-nilai moral itu yang diajarkan juga. Artinya juga dengan contoh, bahwa guru juga menghormati siswa. Guru juga mendengar, menghargai potensi-potensi unik dari siswa. Kemudian unsur estetika, keindahan, kerapihan. Estetika juga unsur budaya. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu nasionalisme. Jadi tanamkan rasa bangga pada Indonesia, NKRI, budaya yang beragam, mungkin permainan tradisionalnya juga beragam, mungkin anak mencintai wayang kalau di Jawa, dan mungkin berbagai hal permainan-permainan khas daerah masing-masing. Kemudian terakhir adalah kesehatan. Jadi anak-anak juga dijaga kesehatan, bukan hanya fisiknya, tapi juga kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya. Dicatat bahwa ada berbagai gangguan mental atau psikologis pada anak-anak di masa pandemi ini. Ya karena mungkin tanpa sadar adanya kekerasan terhadap anak, sehingga anak jadi banyak tegang, stres, kemudian melampiaskan kekecewaannya dengan berbagai tindakan-tindakan negatif. Nah ini mohon juga menjadi pegangan kita para pendidik. Nah kalau ini tadi main wayang, saya belajar banyak dari Ibu Doktor ini yang putranya juga main wayang kulit. Ya. Ini juga sesuatu yang sifatnya adalah nasionalisme dan juga estetika. Nah, kurikulum pendidikan mohon lebih berpihak pada hak anak. Di masa pandemi, kurikulum untuk anak, jangan dibalik anak untuk kurikulum. Jadi kurikulum juga memahami situasi anak-anak di masa pandemi. Sering ditegaskan kurikulum kehidupan. Dan ini saya kira sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mas Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, ya, dengan surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dan sampai saat ini masih berlaku. Prinsipnya yang pertama, belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi dalam hal ini betul-betul suasananya ramah anak, tidak membuat anak stres. Karena anak belajarnya kan tidak di sekolah, tapi di rumah masing-masing yang situasinya saling berbeda. Jadi ini mohon difahami tanpa ada penekanan-penekanan yang berlebihan. Karena ini sudah ditegaskan oleh Mas Menteri dalam surat edaran beliau. Kemudian butir berikutnya, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Nah, bagaimana menghadapi pandemi harus tetap
optimis, tetap semangat, tidak tetap tangguh, tidak mudah menyerah, baper, mengeluh, akhirnya angkat tangan dan sebagainya. Nah, untuk itu berarti harus ada sugesti-sugesti positif pada setiap siswa, baik oleh guru maupun oleh para orang tua. Jangan anak tersudutkan sebagai perasaan yang penuh kegagalan, tidak bisa apa-apa, tidak bisa belajar, prestasinya ini seolah gagal total. Karena semua anak pada dasarnya senang belajar, tapi belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Nah, ciptakanlah suasana belajar yang menyenangkan tadi, yang penuh dengan kreativitas. Dan juga temukan dan hargai potensi-potensi setiap anak. Bahwa anak bukan hanya dituntut hebat di bidang matematika dan sebagainya, tapi yang pintar nyanyi, hebat. Yang pintar main gamelan, bagus. Yang pintar menari, jempol. Yang pintar olahraga juga bagus sekali dan sebagainya. Karena semua anak unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Nah, marilah keunikan ini yang selalu diapresiasi. Sistem pendidikan yang tepat, yaitu yang menghargai keunikan setiap anak, menemukan positif-positifnya setiap anak, akan mendukung pengembangan karakter putra-putri dan murid kita semua. Yang lebih sopan dan santun, lebih tangguh, tidak mudah menyerah, tapi tetap rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, yaitu pertama, akhlak mulia. Kedua, kebinekaan global, menghargai perbedaan. Kompak, gotong royong, tapi juga mandiri, percaya diri, kreatif, dan tetap kritis. Kompetensi pendidik juga harus kita pelajari, harus kita pegang teguh. Kita sebagai pendidik harus memiliki kompetensi, 4 kompetensi: pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Pedagogi apa? Memahami anak didik. Bahwa setiap anak berbeda, pahami masing-masing, kalau perlu punya catatan perkembangan dan bagaimana prestasi dari setiap anak didik. Kemudian merancang strategi yang tepat, kemudian pembelajaran yang kondusif, yang ramah anak, yang buat anak terasa menyenangkan, tidak ada ketegangan dan ketakutan, dan fokus pada potensi siswa, pada potensi setiap siswa masing-masing. Ini kompetensi pedagogi. Untuk kepribadian, sebagai guru, mantap dan stabil. Saya percaya sejawat guru yang ada di sini sudah mantap dan stabil sebagai guru. Saya juga tahun ini memperingati 52 tahun sebagai guru TK yang masih sekali-sekali mengajar, membuat anak gembira, kemudian berikutnya mandiri dan etos kerja, lalu demi kepentingan terbaik siswa. Jadi semua adalah persembahan kita untuk kepentingan terbaik siswa, dan sebagai guru juga memiliki wibawa dan akhlak mulia. Ini adalah kompetensi kedua, yaitu kepribadian. Profesional berarti menguasai materi yang akan kita berikan kepada para siswa, menguasai standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian mengajar dengan kreatif. Nah, saya sudah mendengar tadi para guru adalah istilahnya Mbak Rini ada gokil. Gokil itu kreatif, ya penuh ide-ide terobosan baru, tapi juga ada unsur humornya, dan selalu mengembangkan diri, selalu terus mengembangkan diri, banyak belajar, sehingga semakin profesional sebagai guru-guru idola para siswa. Dan kompetensi sosial juga harus tetap objektif, jangan ada pilih kasih. Kita juga memiliki komunikasi secara luas dengan sesama guru, bukan hanya guru di wilayah masing-masing, di Malang misalnya, tapi juga seluruh Jawa Timur, seluruh Pulau Jawa, atau bahkan seluruh tanah air. Siapa tahu juga ada komunikasi dengan beberapa guru di beberapa negara maju. Kemudian adaptasi di tempat tugas. Nah, saat ini tempat tugasnya yang memberikan pembelajaran daring. Bagaimana kita kreatif menciptakan materi pembelajaran yang mudah ditangkap siswa dan juga diminati dan digemari. Dan terakhir, menjadi sahabat siswa. Penuh nilai-nilai persahabatan.
Tips guru sukses: mencintai profesinya, pembelajar sejati, selalu berpikiran terbuka, menyukai tantangan. Nah, tantangan di masa pandemi kebanyakan kita tidak mundur, dan selalu kreatif, tapi juga komunikatif, baik dengan siswa, dengan orang tua siswa, dengan sesama guru, dengan dinas pendidikan, dan sebagainya. Menyukai persahabatan, nah, jangan gaptek, tapi cerdas menggunakan teknologi, tapi juga mampu memanfaatkan keterbatasan. Kadang-kadang kita memiliki keterbatasan, misalnya saya keterbatasannya di dalam bicara kadang sering gagap misalnya. Ya, memanfaatkan ini mungkin ya coba terus diupayakan dilatih atau dijadikan bahan sebagai sekedar selingan untuk umur dan sebagainya, dan selalu berorientasi ke masa depan. Bagaimana agar murid-murid berhasil dan kelak menjadi orang-orang yang lebih hebat dari kita sebagai para gurunya. Intinya, ciptakan suasana belajar di mana para siswa atau anak-anak gembira dan bahagia. Gembira dan bahagia. Komunikasi efektif antara guru dan orang tua terus kita pelihara, terus kita kembangkan, dan belajar di rumah orang tua juga dimohon menjadi fasilitator, tapi sekaligus motivator, memotivasi putra-putrinya di rumah. Pendidikan yang diperlukan saat ini adalah nilai-nilai, yaitu agama, keterampilan sosial, bagaimana anak-anak juga mampu bergaul dengan sesama temannya, kemudian seni budaya, lalu olahraga, dan juga kreativitas. Kreativitas juga terus dikembangkan sehingga anak-anak tidak sekedar robot yang menerima materi untuk dihafal saja, tapi juga penuh dengan ide-ide baru sebagai problem yang harus dipecahkan juga. Dan tentu harus kita teladani. Sebagai guru, sebagai pendidik, kita juga harus kreatif, penuh ide-ide baru. Apakah menciptakan tadi, apa namanya, mengalir tadi, yang di quotes itu Kak Seto. Quotes-nya, oke. Kemudian yaitu quotes-nya kreatif sekali kan. Atau bisa membuat puisi atau lagu-lagu misalnya. Nah, dulu kan dibilang anak-anak harus ke sekolah, tidak boleh pegang gadget. Tapi sejak pandemi terbalik, anak-anak tidak boleh ke sekolah karena pandemi, karena bahaya kalau tertular corona, harus pegang gadget. Tapi kadang-kadang kebablasan, kadang-kadang keterusan, sering kecanduan gadget. Nah, menghadapi ini juga tidak harus dibanting gadgetnya, dibentak, tapi tadi kreatif menciptakan puisi, gadget yang sehat. Gadget ada manfaatnya loh, tapi bisa juga bahaya. Ayo adik atau ayo murid atau anak siswa bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Kalau mau dibikin lagu, bikin lagu juga bisa. Gratis mana? Ini ada, ini pun ada. Ambil salah satu, ambil yang kedua. Ya. X ditambah mana Y sama dengan 2. Betul. X-nya berapa? 5Y 1 ya. Ya, mohon izin, mungkin ada yang terbuka ya, Suan. Baik. Nah, kita misalnya bikin nada-nadanya. Gadget, gadget, ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, misalnya. Jadi, ajak anak menyanyi, yuk. Ada manfaatnya, tapi bisa bahaya loh. Misalnya apa? Kalau ada misalnya pornografi, tayangan-tayangan tidak baik, mengganggu kita, jadi mudah bingung dan sebagainya, misalnya. Juga sekarang ini kan juga berinternet kan, tapi tetaplah berinternet sehat. Jangan mengakses ke situs-situs pornografi, radikalisme, berbagai hal yang berbahaya misalnya. Bikin lagunya boleh, karena tadi kan syaratnya kreatif. Karena semua guru pada dasarnya kreatif. Misalnya bikin lagu, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, berinternet sehat, kalau sudah selesai ya sudah ditutup. Lalu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi jangan terus kecanduan internet sampai akses ke hal-hal yang belum saatnya atau berbahaya. Ya,
Kemudian supaya anak senang belajar. Mungkin tidak dibentak, ayo belajar. Tapi bikin lagunya. Bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ayo adik, ayo siswa, rajinlah belajar. Itu bekal untuk masa depan. Misalnya. Jadi intinya kreatif lah. Atau puisi, atau lagu, atau poster, lukisan, semangat-semangat, quotes-quotes, dan sebagainya. Bagi anak-anak, bagi para siswa, belajar akan lebih efektif kalau ada unsur-unsur amusement atau hiburan, kemudian juga ada aneka permainan, games, misalnya berpacu dalam melodi, misalnya lagu-lagu wajib yang dikuasai, perlu dikuasai. Misalnya lagu apa ini? La 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 la. Lagu apa itu? Satu Nusa Satu Bangsa? Salah. Lagu Indonesia Raya? Salah. Lagu Maju Tak Gentar? Ya. Maju Tak Gentar, membela yang benar, dan sebagainya. Warna-warni juga, ciptakan nuansa warna-warni di rumah, supaya anak-anak juga tetap semangat, dan selalu berpikir positif bahwa setiap siswa cerdas. Setiap siswa senang belajar, setiap siswa baik, lalu badan segar, anak-anak juga diajak bergerak, apakah senam pagi sebelum belajar, dan emosi sehat karena pendekatan yang ramah anak tadi dengan metode pembelajaran yang kondusif dan fokus pada potensi siswa. Pendidik kreatif ya ibaratnya siap menjadi semacam artis serba bisa. Kalau harus menyanyi ya mungkin dengan nada yang indah, yang menyanyi yang betul. Jangan misalnya Bu Guru nyanyi lagu Maju Tak Gentar gimana? Maju tak gentar, membela yang benar. Nadanya pelok campur slendro begitu. Tentu tidak. Sol, mi, sol, do, mi, re, do, la, sol. Jadi nadanya tepat. Mungkin juga mendongeng dengan dongeng-dongeng kreatif. Bagaimana ceritanya juga menarik, bisa dengan buku, bisa juga dengan dengan improvisasi atau dengan boneka. Nah, mungkin Bapak dan Ibu Guru pernah menemui boneka ini. Boneka siapa ini ya? Untuk anak-anak usia awal misalnya. Wele, wele, wele. Oh, ada siapa? Saya si Kumu. Macet lagi. Gara-gara si Kumu lewat. Wele, wele. Nah, misalnya juga dengan boneka, bisa juga. Atau boneka apa? Seorang kalau ada orang, ada manusia bonekanya, atau dengan wah ada burung, misalnya dengan apapun juga, intinya ciptakan alat-alat peraga juga yang membuat belajar terasa mengasihkan. Kemudian juga sebagai seniman, menciptakan berbagai alat peraga yang buatan sendiri. Kemudian sebagai komedian, kadang-kadang juga menampilkan cerita-cerita yang penuh humor. Kemudian juga mungkin semacam sulap ya kalau memang apapun juga perlu alat peraga tadi. Misalnya mengajarkan bahasa Inggris tentu bukan merah apa, kalau kuning apa, kalau biru apa. Mungkin dengan alat peraga yang murah meriah yang sederhana. Misalnya what is the color of this handkerchief? Oh, this one is red. No, what is the color of this one? Green? No, this one is blue. And what is the color? This one? Orange? No, this one is yellow, dan sebagainya. Mungkin juga tadi trik-trik sulap. Nah, sekarang Pak Guru atau Guru ceritanya mau jadi Pak Tarno. Ya, Pak Tarno ya, ini ada kotak. Nah, sekarang ini biasanya main sulap, ada tongkat sulapnya. Yang bilang simsalabim ya. 1, 2, 3, simsalabim. Abrakadabra. Wow. Ada aneka warna bunga yang indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this one? Red. This one is pink. This one is blue, yellow, orange, dan sebagainya. Jadi kalau kita semua guru kreatif, maka anak-anak juga akan kreatif. Penuh dengan ide-ide baru. Anak-anak juga semakin terlindungi dari kemungkinan tindak kekerasan yang kadang-kadang tanpa sengaja kita berikan. Pendidik bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman pandemi diperlukan gaya-gaya pendidikan yang baru, tapi tetap ramah anak dan tidak menyimpang dari standar nasional pendidikan kita.
kita semua bisa belajar. Baik sebagai guru, kadang-kadang juga di rumah kita juga punya putra-putri, sebagai orang tua, teruslah belajar menjadi pendidik sahabat anak. Pendidikan adalah justru contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang, penuh dengan kekuatan CINTA, cinta. Mari kita bulatkan tekad, stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Impian anak adalah sekolah yang ramah anak. Sementara di rumah juga rumah yang ramah anak. Kita menuju ke idola, sebelumnya mungkin Malang yang ramah anak, Jawa Timur yang ramah anak, terus idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari bersama kita serukan kepada para siswa, pada semua anak-anak, tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif saja, mereka juga ingin bahagia bersama ayah bunda di rumah, bersama guru di sekolah. Dan anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan cinta. Untuk itu sebagai penutup, mohon izin, saya tutup dengan sebuah lagu sederhana, Mendidik dengan Cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri dan murid-murid kita semua dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Dengan CINTA, sarangi. Sarangi. Ini semuanya lagi pada nostalgia, Kak Seto. Katanya, masa TK teringat lagi bahagianya bersama Kak Seto, gitu ya. Tapi satu hal, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, Kak Seto selalu upgrade dirinya sendiri, selalu belajar. Meskipun sudah expert banget, tapi enggak berhenti belajar. Kita mau dengar nih, kira-kira bagaimana sih perkembangan belajar dan semua tentang Kak Seto yang kita ingat dulu waktu kecil aja nih. Apa nih hal-hal yang terbaru? Boleh nggak kalian bacakan CV-nya Kak Seto ya, menolong kita semuanya. Silakan kalian. Baik, selamat siang semua guru-guru di Indonesia dan yang terhormat Kak Seto dan yang terhormat Bu Rini dan Prof. Marten. Saya akan bacakan riwayat hidup dari Profesor Dr. Seto Mulyadi. Beliau lahir di Klaten 28 Agustus 1951. Berpeluk agama Islam dan memiliki istri yang bernama Haji Deviana dan memiliki 4 anak. Anak pertama Eka Putri Dutasari, Bimo Dwi Putra Utama, Shelomita Kartika Putri Maharani, Nindya Putri Catur Permatasari, dan memiliki cucu 3, Kitama Arturo Kurniadi, Tanawa Deresia, dan Nagala Hataru. Untuk riwayat pendidikan Kak Seto sendiri, di 1981 beliau lulus dari sarjana psikologi dari Universitas Indonesia, dan di 1989 beliau lulus di Magister Bidang Psikologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan di 1993 lulus Dokter Bidang Psikologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Dan Kak Seto ini juga menjadi anggota dan atau pengurus pada tahun 1983 sampai 1985 menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, dan di 95 menjadi Director at Large International Council of Psychologists, dan dari 1985 hingga sekarang menjadi anggota International Society for Twin Studies. Dari 1993 hingga sekarang menjadi anggota Creative Education Foundation. Dari 1994 hingga sekarang juga beliau juga menjadi anggota World Council for Gifted and Talented Children, dan memiliki jabatan dari 1982 hingga sekarang menjadi pendiri dan ketua Yayasan
Mutiara Indonesia. Dan 1984 hingga sekarang juga beliau menjadi pendiri dan ketua umum Yayasan Nakula Sadewa. Nah, dari 1994 hingga 1997 beliau menjadi dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Dari 1998 hingga 2010 menjadi ketua umum Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dari 2005 hingga 2009, beliau juga jadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan di 2006 hingga 2020 kemarin, beliau menjadi anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. 2006 hingga 2009 menjadi panelis KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. 2007 hingga sekarang juga menjadi Ketua Umum ASA-PENA atau Asosiasi Rumah dan Pendidikan Alternatif. Dan dari 2016 hingga sekarang juga beliau menjadi Ketua Umum LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. 2011 hingga sekarang juga menjadi dosen fakultas Universitas Gunadarma, program S1, S2, dan S3. Dan di 2021 beliau menjadi guru besar Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Untuk penghargaan beliau, di 1987 menjadi Orang Muda Berkarya Jakarta, kategori pengabdian pada dunia anak-anak, dari Bapak Presiden Soeharto. 1987, beliau menjadi Orang Berkarya Dunia, The Outstanding Young Person of the World, di Amsterdam, dan di dalam kategori Contribution of World Peace. Dan di 1987, Peace Messenger Award, New York, dari Sekjen PBB atau Javier Perez de Kula, ya, mohon maaf jika saya bacanya salah, dan di 1989 mendapat penghargaan The Golden Balloon Award in New York, kategori Social Activity dari World Children Day and Foundation and Sekian riwayat hidup dari Prof. Dr. Seto Mulyadi. Saya persilakan untuk lanjut acara berikutnya. Terima kasih Kak Liam, itu panjang banget. Ternyata terus belajar meskipun sudah menjadi gurunya guru, meskipun menjadi ya banyak hal ternyata masih saja belajar dan baru tahu ternyata Prof Martin itu gurunya Kak Seto. Aduh, seneng banget bisa reunian di sini Prof Martin dan juga Kak Seto. Mungkin Prof Martin bisa sampaikan sesuatu, boleh open mic-nya. Siapakah Prof Martin? Itu yang kalau dibacakan nggak selesai. Rasanya konferensi kita hanya berisi tentang Prof Martin, tapi ada bukunya khusus yang bicara tentang Prof Martin, yang juga salah satu gurunya Kak Seto dan guru saya juga, dan sekarang menjadi gurunya Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia yang bergabung di Zoom ini. Pak Martin, boleh sapa Kak Seto, begitupun sebaliknya mungkin kami beri ruang dan waktu untuk reuni siang hari ini. Ya, Prof. Martin, wah luar biasa saya bisa bertemu dengan guru saya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya, Prof. Mungkin. Ya. Prof Martin masih mute, mungkin boleh pencet bagian itu. Oke, saya akan bantu. Selain Prof. Martin, Kak Rini juga guru saya belajar banyak dari beliau juga. Kedengaran? Ya, silakan. Selamat siang para guru yang hebat, sejawat saya, rekan saya dan guru saya, Kak Seto. Senang berjumpa. Dan pada hari ini saya sangat belajar banyak. Belajar banyak lagi karena barangkali sudah lupa, tetapi diingatkan untuk kuliah di Universitas Indonesia. Dan dalam pengalaman di berbagai posisi-posisi akademik dan kemasyarakatan dan pemerintahan. Selamat sukses untuk Kak Seto. Terima kasih untuk materi-materi. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih. Jadi Kak Seto, saya cuma berseberangan aja sama Prof Martin di situ gitu. Jadi saya bisa Oh, tadi berseberang, tetangga dekat. Kak kebetulan Seto saya boleh Malang. nggak? Kenapa Kak Seto? Mungkin minggu depan ke Malang ya. Oh iya, berarti oke, saya siap jemput di Saya akan bandara kalau kayak gitu. Siap nih, langsung menghadap lihat sowan ke koleksi. Prof Martin dan ke Mbak Diti. Gitu. Siap, nanti kita koleksi wayangnya harus dianterin ya Kak Seto. Minggu depan bener nih, saya tunggu.